Dampak perpanjangan kontrak STY buat timnas. Publik Korea soroti respon STY yang puas dengan hasil drawing. STY extended, Erick Thohir optimistis timnas siap. Jadi, simak terus berita Timnas Pers selengkapnya. Dampak perpanjangan kontrak STY buat timnas. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengumumkan kelanjutan kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan, yakni Sintayong. Sintayong memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga tahun 2027 mendatang. Berarti PSSI dan Sintayong menyepakati pertambahan masa kerjasama hingga 3 tahun ke depan. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia tentu saja memiliki dampak tersendiri. Sekiranya skuad Garuda akan mendapatkan dampak positif dari keberadaan STY hingga 2027. Pelatih asal Korea Selatan itu bisa melanjutkan ide-ide yang sudah ditanam sejak 2020 lalu. Proyek terbesar Sintayong tentu saja ada di timnas senior. Apalagi timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian itu membuat nama Indonesia makin harum di kancah internasional. Selain itu, proyek menggait pemain diaspora juga bisa terus terlaksana. Sintayong memiliki kriteria yang cukup tinggi untuk pemain diaspora yang menjadi proyeksi anggota dari timnas Indonesia. Dengan posisi pelatih yang masih di tangan STY, skuad Garuda akan mendapatkan arah yang jelas soal proyek ini. Untuk diketahui, kontrak Sintayong sebelumnya akan habis masanya pada akhir Juni ini. Banyak penggemar sepak bola tanah air yang menunggu adanya perpanjangan kontrak pelatih berusia 53 tahun ini. Kini harapan supporter Garuda pun sepenuhnya terwujud. Sintayong diperpanjang 3 tahun dan akan melatih hingga 2027. Dan tugas Sintayong bersama timnas Indonesia adalah membersamai di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Publik Korea soroti respon STY yang puas dengan hasil drawing. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga menempatkan timnas Indonesia tak satu grup dengan Korea Selatan, yang membuat pelatih Sintayong mengaku puas dengan hasil tersebut. Pada manajer timnas Indonesia Sumarji, Sintayong mengakui akan sungguh-sungguh membuat tim sebaik mungkin di putaran ini. Ternyata pendapat Sintayong tersebut menjadi sorotan media Korea Selatan, Interfootball. Mereka menyoroti bagaimana timnas Indonesia memiliki gap yang jauh, khususnya dari posisi di ranking FIFA. Perjalanan diprediksi akan sulit. Indonesia satu grup bersama Jepang di ranking 17, Australia di 23, Arab Saudi 56, Bahrain 81, dan Cina 88. Jika dilihat sederhana ranking FIFA, Indonesia menempati peringkat terbawah. Tulis Interfootball. Ini menjadi kali pertama timnas Indonesia lolos ke fase final dengan selangkah lagi menuju Piala Dunia. Interfootball menyebut peluang Indonesia untuk lolos selain di menjadi juara dan runner-up grup C adalah dengan melalui putaran keempat dan kelima dengan syarat finish di posisi 3 atau 4. Interfootball juga kembali mengutip pernyataan Sintayong setelah menyelesaikan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana saat itu Sintayong tetap optimistis timnas Indonesia bisa bersaing dengan tim lain meski secara ranking FIFA peringkat Indonesia tetap terbawah. Saya berusaha mencapai impian saya tidak akan menyerah untuk maju ke Piala Dunia, kata Sintayong saat itu. Total 10 pertandingan akan dimainkan dengan sistem laga kandang dan tandang, dimulai dengan perjalanan ke Arab Saudi pada September mendatang. STY extended, Erick Thohir optimistis timnas siap.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut timnas Indonesia siap memberikan kemampuan terbaik dan bersaing dengan 5 negara lainnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan Presiden Inter Milan tersebut meminta kepada Tom Hai dan kawan-kawan untuk mempersiapkan diri sejak undian ini diumumkan. Tak hanya itu, ia juga meminta para pemilik klub baik di Liga Indonesia maupun di Liga luar untuk memberikan dukungan kepada pemain timnas dengan memberi jam bermain lebih banyak untuk mengasah kemampuan para pemain. Kebijakan itu jangan langsung mematikan jam bermain para pemain timnas di klub tersebut. Pemain berstatus timnas tetap harus dapat prioritas karena ujungnya meningkatkan kualitas skuad timnas. Jelas Erick. Erick tak lupa meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar timnas Indonesia dapat menunjukkan penampilan terbaiknya dan terus menorehkan prestasi bahkan hingga lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, diperpanjangnya kontrak Sintayong, Erick Thohir mengakui kinerja positif sang juru taktik yang mampu mendongkrak performa skuad Garuda. PSSI juga menegaskan tekadnya dalam meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kerjasama antara PSSI, Sintayong, dan seluruh anggota tim nasional lain seperti pemain, ofisial, dan pelatih lain diharapkan akan membawa pencapaian yang gemilang bagi sepak bola Indonesia. Kini menarik dinanti bagaimana kiprah sang juru taktik bersama timnas di ajang terdekat di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga.